dalam Al-Quranul Karim dalam khazanah Ensiklopedia Islam Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir untuk berbagi wawasan keislaman dan saling berwasiat dalam kebajikan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala menciptakan banyak makhluk, termasuk makhluk halus yang hakikatnya banyak yang tidak kita ketahui. Tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 85. Untuk mengetahui makhluk gaib, satu-satu jalan informasi yang kita dapat hanyalah melalui Al-Quran maupun hadis Nabi. Dalam Al-Quran setidaknya ada 5 kata yang menunjuk pada makhluk halus dari jenis jin, yaitu kata jin, jan, jinnah, iblis, dan syaitan. Misalnya dalam surat Al-Hijr ayat 27. Dan kami ciptakan jan sebelum Adam dari api yang sangat panas. Sebagian ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud jan. Ada yang berpendapat jan adalah nenek moyang bangsa jin. Ada juga ulama yang menyatakan jan adalah iblis yang menggoda Adam. Menurut pakar bahasa Arab Al-Jauhari, jan menunjuk pada sekelompok bangsa jin sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala. Pada waktu itu hari kiamat, ins, manusia, dan jan tidak ditanya tentang dosanya karena mereka masing-masing telah menyadarinya. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 39. Iblis termasuk bagian dari bangsa jin yang membangkang perintah Allah untuk bersujud pada Adam alaihissalam. Karena kesombongannya ia berkata, "Aku lebih baik darinya, Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakannya dari tanah." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Namun, tidak semua bangsa jin menjadi pengikut iblis. Di antara mereka ada yang beriman dan taat kepada Allah dan mereka bukan termasuk jin yang jahat. Seperti ucapan bangsa jin yang diabadikan dalam Al-Quran. Sesungguhnya di antara kami ada yang saleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 13. Bangsa jin yang jahat inilah yang juga disebut setan. Mereka adalah anak keturunan iblis yang berusaha menggoda manusia untuk berbuat maksiat. Dan puncak dosa besar yang manusia lakukan adalah menyekutukan Allah. Allah telah mengingatkan dalam firman-Nya, "Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain dariku, sedangkan mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 50. Setan merupakan sifat yang disematkan pada makhluk yang sifatnya membangkang, merusak, dan jauh dari rahmat Allah. Sifat ini tidak hanya milik anak keturunan iblis, tapi juga manusia. Seperti dijelaskan dalam surat An-Nas ayat 6. Setan yang membisikkan itu dari golongan jin dan manusia. Siapapun kita, jika jauh dari kebenaran dan selalu mengajak orang lain berbuat jahat, maka layak disebut setan. Inilah yang menjadi musuh para nabi sepanjang sejarah. Allah Ta'ala berfirman,
Bangsa jin memiliki kesamaan dengan manusia. Mereka dianugerahi Allah akal dan nafsu, sekaligus dibebankan kewajiban syariat untuk beribadah, menjalankan perintah, dan menjauhi larangannya. Namun bangsa jin memiliki sifat tersembunyi dan tidak terlihat oleh manusia, sementara mereka bisa melihat manusia. Sesungguhnya ia, iblis, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu di suatu keadaan yang kamu tidak bisa melihat mereka. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Lalu, untuk apakah Allah menciptakan iblis dan setan bagi manusia? Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Syifa Al-Ghali mengatakan, hikmah yang dapat ditarik dari penciptaan iblis dan setan tidak dapat diuraikan seluruhnya, kecuali Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Sebagian hikmahnya, dengan adanya iblis dan setan pula, manusia memohon perlindungan Allah untuk menolak keburukan dan menarik kemaslahatan. Iblis dan setan merupakan ujian dan cobaan bagi orang yang beriman. Sementara, peristiwa pembangkangan iblis terhadap Allah juga bisa dijadikan peringatan bahaya akan serangan pasukan iblis kepada manusia. Iblis yang bergelar setan merupakan panglima tertinggi dalam kekufuran dan kesyirikan. Iblis memiliki sifat dasar angkuh. Hobinya menyesatkan dan menjerumuskan manusia. Cita-cita utamanya, semua manusia masuk neraka. Dia mengemban misi sejak kelahiran Adam alaihissalam hingga hari kiamat. Karena Allah Ta'ala memberi tanggung kematian kepada iblis. Tak ada keterangan baik dari Al-Quran maupun hadis di manakah markas iblis berada. Sedangkan keturunan iblis dari bangsa jin ini hidup bermasyarakat sebagaimana manusia. Mereka juga terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kemudian melahirkan banyak keturunan. Sebagian ulama berpendapat bahwa bangsa jin bisa berhubungan badan dengan manusia, bahkan melahirkan anak dari hubungan itu. Pendapat ini merujuk pemahaman firman Allah, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak serta berjanjilah mereka. Tidak ada yang dijanjikan oleh setan kepada mereka, melainkan tipuan belaka. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 64. Dipertegas lagi dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sebelum berhubungan suami istri. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan amma razaqtana. Ya Allah, hindarkan kami dari setan dan hindarkan pula setan dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami. Namun, sebagian ulama memahami ayat dan doa itu tidak secara tekstual, melainkan metafora. Yang dimaksud berserikat dengan setan dalam harta adalah harta haram dan harta yang tidak dibenarkan di jalan Allah. Sedangkan yang dimaksud berserikat dengan setan dalam anak adalah anak-anak hasil perzinahan. Begitu pula dengan doa sebelum hubungan suami istri, lebih bertujuan menciptakan suasana spiritual dan kedekatan dengan Allah. Karena pasangan suami istri yang selalu berzikir pada Allah akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Wallahu a'lam bis-shawab. Bangsa jin juga memiliki syahwat sebagaimana manusia. Tak mengherankan jika banyak orang yang dirasuki jin karena disukainya. Kejadian ini sering ditemukan dalam terapi ruqyah. Bangsa jin yang merasuki seseorang mengaku jatuh cinta padanya. Banyak orang yang sering terhalang atau enggan untuk menikah ternyata diganggu oleh jin. Begitu pula orang yang memiliki orientasi seks menyimpang, misalnya menyukai sesama jenis, merupakan salah satu bentuk gangguan jin. Suka atau tidak suka, itulah langkah-langkah jin. Bahkan, jin bisa masuk dalam logika otak manusia dan merasuki dalam frekuensi mimpi. Jin mampu menjelma menjadi seorang perempuan cantik atau lelaki tampan dan muncul berulang dalam mimpi. Karena itulah orang yang terlalu sering mimpi basah merupakan salah satu gangguan jin. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita untuk selalu berdoa sebelum memasuki kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika
minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan jin lelaki dan jin perempuan. Dengan doa inilah, insya Allah menutup pandangan jin untuk melihat aurat kita saat mandi. Karena setan akan tertarik dengan perilaku yang menyimpang seksual. Lalu bagaimanakah sesungguhnya bentuk jin? Jin suka tinggal di tempat-tempat yang tidak dihuni oleh manusia, seperti padang pasir, hutan, dan lautan. Jin juga suka tinggal di tempat-tempat yang telah ditinggalkan oleh manusia, seperti rumah kosong dan bangunan yang tidak dipakai. Ada juga jin yang tinggal di rumah-rumah yang ditempati oleh manusia. Jin yang beriman akan senang tinggal bersama orang beriman. Sebaliknya jin yang kafir dan durhaka juga akan senang tinggal dengan manusia yang memiliki perangai yang sama seperti dirinya. Patung dan lukisan makhluk hidup juga biasa ditempati jin. Bangsa jin gemar menempati pasar-pasar, tempat perbelanjaan, dan tempat hiburan untuk menggoda manusia agar lalai dari batasan halal dan haram. Ada juga di antara mereka yang tinggal di tempat-tempat pembuangan sampah. Karena salah satu makanan jin adalah tulang belulang, sisa makanan manusia. Sebagian mereka juga ada yang menetap di toilet dan tempat kotoran lainnya. Banyak hadis yang menyatakan jin berkeliaran saat menjelang matahari terbenam dan pada waktu gelap. Rasulullah bersabda, pada awal malam atau pada saat kalian memasuki, lindungilah anak-anak kalian karena setan berkeliaran pada saat itu. Apabila awal malam telah berlalu, biarkan mereka dan tutuplah pintu serta sebutlah nama Allah, karena setan tidak mampu membuka pintu yang tertutup jika disebut nama Allah ketika menutupnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Bangsa jin makan dan minum, tapi tidak ada keterangan baik dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan bagaimana cara mereka makan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk makan dan minum dengan tangan kanan dan tidak menggunakan tangan kiri sebagaimana setan. Suatu ketika Rasulullah melihat seseorang yang makan tanpa membaca bismillah, tapi pada suapan terakhir ia membaca bismillah awwaluhu wa akhiruhu. Maka Rasulullah tertawa dan bersabda, setan tadinya terus makan bersama dia. Ketika dia membaca bismillah, setan memuntahkan apa yang telah masuk ke perutnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Logikanya, jika setan makan dan minum, maka mereka pun buang air besar dan air kecil. Ternyata dalam sebuah hadis disebutkan, orang yang tidur pada saat matahari terbit dan ia belum sholat subuh, setan telah kencing di telinganya. Para ulama berbeda pendapat memahami hadis-hadis ini. Apakah bermakna hakiki atau metafora? Wallahu a'lam. Jin dan manusia berada di alam yang berbeda walaupun mendiami bumi yang sama. Bangsa jin diberi kemampuan yang tidak dimiliki manusia. Antara lain, jin mampu melihat manusia sedangkan manusia tidak mampu melihat jin dalam wujud aslinya. Karena itu, orang yang mengaku melihat sosok asli jin dipastikan orang itu berbohong atau mungkin orang itu sudah bersekutu dengan jin hingga apa yang dilihatnya sesungguhnya penglihatan jin dalam tubuhnya. Kecuali jika jin tersebut berubah bentuk ke dalam wujud lain, misalnya dalam bentuk manusia atau binatang. Perubahan bentuk ini tidaklah mudah bagi bangsa jin, karena mereka harus melakukan ritual dan membaca mantra-mantra tertentu yang diajarkan oleh tukang sihir dari kalangan bangsa jin. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga pernah menceritakan kejadian saat beliau sholat dan diganggu oleh jin. Sesungguhnya setan merintangiku dan berbuat kasar kepadaku untuk merusak sholatku. Namun aku diberi kekuatan oleh Allah untuk mengalahkannya hingga aku pun mencekiknya. Sungguh muncul dalam diriku keinginan untuk mengikatnya pada salah satu tiang di masjid hingga pagi agar kamu dapat menyaksikannya. Namun tiba-tiba aku teringat ucapan saudaraku Sulaiman. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan berikanlah aku kerajaan yang tak layak buat seorang pun sesudahku. Maka aku pun mengusirnya dalam kehinaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Bangsa jin yang memiliki kemampuan berubah bentuk dan melakukan penampakan terhadap manusia, baik berwujud manusia ataupun binatang, maka mereka akan terikat dengan hukum di alam manusia. Mereka bisa disentuh, dipukul, atau dibunuh, sebagaimana dikisahkan dalam berbagai riwayat. Dalam hadis Nabi, kita juga memperoleh informasi bahwa ada binatang yang dapat melihat jin, bahkan malaikat. Jika kalian mendengar gonggongan anjing atau suara keledai, mohonlah perlindungan Allah karena melihat apa yang kalian tidak lihat. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis lain juga dijelaskan, suara ayam berkokok tanda binatang itu melihat malaikat. Kebanyakan manusia takut kepada jin, padahal hakikatnya mereka lebih takut kepada manusia. Setan membisiki manusia agar merasa takut kepada jin, kemudian mencari perlindungan kepadanya. Karena itulah mereka begitu tersanjung ketika ditakuti oleh manusia. Begitu banyak di antara kita yang belajar ilmu kanuragan untuk mencari kesaktian dari bangsa jin. Bahkan ada yang memohon kepada bangsa jin untuk mengabulkan semua keinginannya. Misalnya untuk meraih kesuksesan dalam karir, jabatan, harta, bahkan jodoh. Manusia menghamba kepada bangsa jin karena kemampuan gaib yang mereka miliki. Bangsa jin mampu berubah bentuk dan mampu berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat. Bahkan mampu menjelajahi ruang angkasa. Mereka dengan mudah mendengarkan pembicaraan para malaikat dan mengetahui peristiwa yang akan terjadi di bumi, kemudian menyampaikannya kepada tukang ramal. Namun sejak diutusnya Nabi Muhammad, kemampuan bangsa jin sangat dibatasi. Mereka hanya mencuri berita sepotong-potong, kemudian menambahnya dengan berbagai kedustaan. Karena Allah telah menjaganya seperti dijelaskan dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 9. Sifat jin adalah mengelabui manusia dengan sihir, seperti kisah para penyihir Fir'aun yang merubah tali-tali menjadi ular. Tipuan sihir juga kita sering temukan, misalnya benda-benda tajam berada dalam tubuh korban santet, atau penyakit yang berada dalam tubuh manusia dipindahkan ke tubuh binatang. Jin juga sering mengelabui manusia dengan kesaktian palsu. Manusia seolah-olah mampu memukul dan merobohkan lawannya dari jarak jauh atau tidak mempan dilukai dengan senjata tajam. Padahal semuanya hasil tipuan makhluk halus. Banyak di antara kita yang percaya dengan omongan para dukun yang mendapat bisikan gaib dari bangsa jin, seolah-olah mereka bisa mengetahui perkara masa depan. Padahal dalam Al-Quran dijelaskan, dan sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki dibagi orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi manusia. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 10. Allah Ta'ala menganugerahkan kepada bangsa jin berbagai kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia. Namun, tak berarti bangsa jin lebih mulia daripada manusia. Allah juga sebenarnya telah menganugerahkan kepada manusia berbagai kelebihan. Dan jika dimanfaatkan dengan baik, manusia lebih unggul dari jin. Allah Ta'ala berfirman, dari jin. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تفضيلا. Setan juga sering mempengaruhi pikiran manusia, sebagaimana diingatkan oleh Rasulullah dalam sabdanya. Setan mendatangi seseorang di antara kalian dan bertanya, siapakah yang mencipta itu? Siapakah yang mencipta ini?
Sehingga ia bertanya, siapakah yang mencipta Tuhan kamu? Maka jika ia bertanya soal itu, mintalah perlindungan dari Allah dan akhirilah untuk melanjutkan pikiran-pikiran itu. Hadis riwayat Bukhari.